Non, Gak tega dia maksudnya. masak apa? Kok nggak ada apa-apaan? Halo semua, selamat datang di Andal Indonesia episode 4. Yes, sudah 4 episode kita. Sudah tidak terasa sih, padahal baru 4 episode. Dan menurut gue ini mungkin akan jadi episode terakhir Andal Indonesia. Waduh, lu jangan gitu dong. Karena bisa jadi setelah topik yang ini ada, gue harap sih enggak, cuman bisa jadi ada kayak masalah rumah tangga dan Waduh. Atau malah masalah rumah tangganya hilang. Amin, mudah-mudahan yang itu ya, Masalah rumah tangganya supaya dari episode 4 jadi episode 4000 gitu. Amin. Buat yang penasaran kenapa, karena hari ini kita akan ngomongin soal feedback in relationship. Jadi konteksnya kalau inget teman-teman semua ingat minggu lalu kita minggu lalu episode lalu ya. Di episode lalu kita feedback tuh tentang professional life. Apalagi kemarin juga pas sama nih orang-orangnya kita ngomongin tentang gimana sih caranya seorang yang punya idealisme tuh dapat feedback tuh kayak gimana. Udah nonton? Udah dengar? Yang sekarang menurut gue ini susah banget kalau lihat. Ya. Kita bisa ngomong lo di kantor, oh gue jago ngasih feedback. Begitu ke rumah, ciut lo. Setuju. Ciut secuci. Langsung jatuh Michael. Saya kamu. Gitu kan. Terus. Tapi for a lot of reasons lah. Ya, gitu ya. kan. Ada yang karena katanya terlalu sayang. Itu gue gitu. Gitu. Promote. Kok gue self promote gitu ya. Ada juga tapi mungkin orang-orang yang gak tahu juga. Kalau orang-orang terdekat tuh katanya makin susah kan. Ya, katanya itu gue setuju. makin susah gitu. Betul. Jadi setuju gue sama kata-kata lo tadi tuh terakhir. Ya, kita akan dengar lebih banyak dari Monita Tahalea dan Bayu Risakota. Selamat datang lagi. Thank you banget udah datang lagi. Senang bisa kembali ke sini. Gue pengen nanya sama Monita dan Bayu, kenapa Bayu susah banget untuk terima feedback misalnya dari Monita yang adalah istrinya sendiri, kenapa Monita susah banget terima feedback dari Bayu yang adalah suaminya sendiri? Kalau di rumah suami istri kan kadang satu masalah kita suami istri general kan. Kita ngasih taunya as a general gitu. Oh harusnya gini. Nah itu bukan sebenarnya bukan sumber yang akurat, tapi kita mendengarkan karena kita menghargai gitu. Sulitnya memang karena sebenarnya lo nggak terlalu di sini gitu bidangnya atau hal yang kita mau cari itu nggak terlalu di sini gitu. Tapi ya gue menghargai lo as a suami gitu, as a wife gitu. Susahnya itu sih karena yang gue tanya ini sebenarnya spesifik gitu kadang. Gue butuh orang yang spesialis, contoh dokter gitu. Kayak kemarin dia bukan nggak bisa terima, sebenarnya dia tahu, cuman dia kurang yakin itu aja. Kayak, kayaknya ini nih lagi dia ada lagi sakit di sini atau di pundak. Nah terus ini kayaknya gini nih, enggak nih, itu sulit kan menerima kan. Gitu. Sebenarnya bukan nggak mau menerima, cuma dia nggak yakin aja gitu. Ya udah deh, coba kita ke ahlinya gitu, ke ini. Pas ke dokter, ternyata sama apa yang disampaikan gitu kan. Nah, sebenarnya butuh konfirmasi aja. Itu tuh pasti udah di ujung mulut tuh. Gue bilang juga apa tapi kayak lo ada rasa kayak gue bentar lagi menang gitu nggak tadi sih? ada. Sulitnya itu aja karena sebenarnya kita tahu ya bukan ahlinya gitu. Sebenarnya pengen didengerin aja, cuma pengen kita tuh didengerin aja gitu. Wanita? Kalau gue sebenarnya lebih susah terima pendapat dari misalnya suami ataupun nyokap bokap yang terdekat gitu karena sebenarnya kalau ke orang terdekat tuh ini nggak tahu ya berbeda atau enggak cewek sama cowok. Kalau cewek tuh lebih pengen kayak belah gitu loh, kayak bla 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 gitu, terus kayak
udah lo nggak usah komentar apa-apa, lo dengerin gue aja gitu. Jadi begitu dapat komentar kayak gue mengharapkannya harusnya kalau orangnya udah kenal gue banget, keluarga gue, seseorang yang sangat ngerti gue, lo harusnya tahu dong ngerti gue gitu. Jadi karena sebenarnya dasarnya karena pengen di ngerti. Jadi begitu ada feedback yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kayak lo kan kita harusnya kan setim dong, harusnya sepakat dong sama gue gitu, bukannya malah ngasih input yang kayak menyerang gue. Jadi kayak entah kenapa kalau gue ngerasanya kalau sama orang terdekat feedback itu kadang-kadang jadi seperti serangan gitu, kayak lu kan tahu banget gua, kok lu bisa ngomong kayak gitu, kok lu berpendapat seperti itu. Jadi kayak emang lebih susah sih menerima kritik dari orang yang terdekat. Nggak tahu karena kita take them for granted, atau ya lebih pengen di ngertiin aja daripada diomongin gitu. Jadi kayak emang itu sih yang harus dirubah ya. Sebenarnya justru karena deket, kita tuh berekspektasi dia tuh sama kita gitu. Karena dekat kita ekspektasi sama, artinya harusnya tidak ada. Harusnya itu kesannya di otak gitu ya. Harusnya setuju gitu kan. Gitu. Ya itu gue juga mengalami sih. Kayak harusnya setuju dong. Tapi kenapa lu nggak setuju sama gue? Harusnya kok kamu mikirnya gitu sih? Iya, itu kan. Oke. Atau kalau cewek karena lebih sensitif bisa juga kayak sebenarnya udah sebel sama hal yang lain. Begitu dapat feedback dari hal yang lain lagi, kayak merasa diserang padahal kayak bukan hal yang itu gitu. Jadi jadi sebenarnya sebelnya udah dari lama nih, kayak sebelnya sama hal yang lain. Begitu dia kasih feedback misalnya tentang kerjaan kayak apa sih gitu, kayak padahal sebenarnya sebelnya bukan sama feedback dia tentang kerjaan itu, sebelnya sama di apa yang dia lakukan kemarin misalnya kayak gitu. Jadi kalau cewek mungkin lebih kayak gitu ya. Kalau cowok kan yang lebih to the point. Kalau A ya A, kalau cewek tuh kayak A B C D E sebenarnya ada F gitu. Karena kayak kadang kita juga berlebihan juga gitu. Gue kadang juga kelewatan gitu, kayak ngasih misalkan dia ngomong apa gitu, ini minta pendapat, minta apa, sebenarnya gimana sih? Nah gue tuh kadang karena sayang, balik lagi karena sayang, sebenarnya gini loh, nah gini, dia tuh udah capek, padahal dia yang pengen didengerin gitu kan. Gitu. Nih gue mau nanya gini nih, kalau lu kan artinya gue rasa udah ada countless feedback yang dikasih dan yang tidak jadi dikasih. Kan itu kan bener dong kan, yang udah masih ada nih. Itu kita tunggu. Itu kalau ada sesuatu dia bertaruhkan di sini. Itu kalau ada cloudnya udah 1 tera juga habis. Tapi yang gue pengen tanya, lo ada nggak sih sebuah momen dimana pada saat lo harus memberanikan diri gitu loh untuk ngasih, dan yang menerima juga kayak bete tapi kayak ya udah deh ini harus gue terima. Ada nggak sih momen gitu, dan itu kok bisa pada saat lo suami gue ngasih tahu gue ini, gue harus terima feedback ini bukan karena dia suami ya, tapi karena lo let go, malah justru kan lo tim gue, tapi lo kayak di situ lo let go barriernya. Kalau tadi bilang ada barrier, ini lo let go. Pada saat apa sih? Gimana caranya lo bisa let go barrier itu supaya suami lo bisa ngasih feedback, nyokap bisa ngasih feedback, atau gimana Mon? Kalau dari gue tarik balik waktu kita pacaran gitu. Waktu kita pacaran tuh bener-bener kayak super duper berantem abis karena masih kayak ini gue, ini lo. Jadi masih kayak mimi banget gitu, masih egonya masih gede banget. Kita berantem sampai akhirnya ada momen dimana dia mau ngelamar segala macem. Kita awalnya tuh nggak disetujuin sama orang tua. Makanya itu banyak hal yang memicu kayak kita berantem. Akhirnya lo harusnya lebih gini dong, lo yang gini, lo harusnya belain gue dong, harusnya wah gila itu. Ntar kita keluar dulu yuk. Maksudnya bener-bener kacau banget, kayak tahun pertama pacaran itu masih biasa lah, bunga-bunga di mana-mana gitu kan. Tahun kedua apalagi waktu dia udah bilang oke, gue bakal nikahin lo gini sebagai cewek kayak ya udah kalau menikahin gue kayak gimana gitu. Wah, tambah lagi nggak disetujui sama orang tua, makin pelik kan. Jadi setiap kita ngasih pendapat, lo harusnya tuh kalau ntar ke orang tua gue tuh harus kayak gini. Harusnya lo dong yang maju. Wah itu nggak bisa, nggak ada feedback apapun, menerima dan memberi pun udah susah gitu. Sampai ada satu titik kita memutuskan untuk kayak sebenarnya kita tujuannya apa sih gitu. Saat kita kayak duduk dalam keadaan lebih tenang, mikirin lebih panjang, sama review lah kayak kenapa ya kita kayak gini, kenapa kita kayak nggak maju-maju. Makin kita sering berantem, makin ketutup lah jalan kita untuk maju sama-sama ke depan. Makin gitu. Sering berantem, makin ketutup jalan menuju ke depan. Iya gitu kayak. Kayaknya
Twitter material. Mari kita kembali ke Twitter, kita tweet itu semua. Nggak, tapi bagus banget. Iya, Thank kan? you for sharing ya. Kayak nggak ada kalau nggak ada kerukunan ya nggak bakal ada jalan yang kebuka gitu sampai akhirnya kita kayak iya juga ya gitu. Ngapain kita kayak gini? Kita kan mau sama-sama. Kenapa kita jadi serang-serangan satu sama lain? Waktu kita sepakat sama hal itu, jalan malah kebuka gitu. Dan feedback tuh tetap ada dong feeling gue, tapi lo lebih terbuka dan saling mendengarkan. Ada banget. Waktu kita review kayak, oh iya juga ternyata gue terlalu gini. Dan kita kayak, oh pantesan orang tua gue gak nyetujuin. Orang kita aja berantem lo gimana orang tua mau nyetujuin gitu kan. Kadang kayak gitu-gitu. Feedback dari gue gitu. Non, Ale ini gini. Begitu kita sadar, kita aduh ngapain ya. Nah feedback itu nyerang kita sendiri gitu. Yang kita kasih ke dia yang sebenarnya kita mau korek dia, ternyata koreksinya ke kita sendiri. Iya. Dan itu sering terjadi ya. Iya. Sering pasti. Dalam relationship tuh kalau kita ngasih feedback lebih cenderung kayak sebenarnya kita sedang memaksakan apa yang kita pengen ke pasangan kita ataupun ke orang terdekat kita. Lu mesti kita pengen dia kayak gitu tanpa mencoba mengerti sebenarnya dia tuh mau apa sih kayak gitu. Itu kayaknya bagus banget ya, maksudnya kita coba ngerti dulu. Bener. Gue sering dengar kata-kata ini. Lo harus cari timing yang pas kalau ngomong sama pasangan lo, sama suami, istri. Even apalagi nerima feedback pun juga lo ibarat yang ngasih tapi yang nerima pun juga harus make sure kayak ini gue bisa jawab sekarang atau enggak. Dan sebenarnya kalau lo lo ke mana? Timing yang pas tuh gimana sih kayak lo harus lihat jadwalnya dia dulu kayak maksud gue. Pertanyaan bagus. Gimana caranya lo nih seorang lo mencari waktu yang pas untuk kasih feedback nih. Dia harus lagi happy banget kah atau dia harus lagi atau abis dia kejadiannya hari ini gue tunggu deh 3 hari baru gue ngomongin atau enggak on hari itu juga gue bilangnya kayak gimana nih? Monita agak sulit emang gitu ya. Monita itu kalau gue stop di sini dan akan selesai ya. Monita agak sulit ya cut gitu. Selesai. Monita agak koneksi terputus. Halo. Ya, kira-kira. Ini Monita agak sulit memang dan gue lebih sulit untuk tahu kapan momennya gitu. Even sampai sekarang gitu. Yeah. Jadi yang gue bisa lakukan itu diam aja, gue nggak tahu persis ini nih gitu, enggak gitu. Tapi kadang dia bisa mengeluarkan gerak-gerik atau ada satu kata kunci gitulah, misalkan Bung Ale, kalau kita kan aku kamunya Ale dan Beta gitu. Kalau Ale tuh kamu, Beta kan aku. Bung tolongin Beta ini dong. Oh ini cluenya nih, baru bisa diomongin. Dia lagi membuka diri gitu. Dan lu cari clue ya. Iya, gue nggak bisa. Nih dia lagi ngapain nih kayak, wah ini tepat nih waktunya gitu. Nggak bisa gitu. Mesti ada gerakan atau even omongan satu kata aja yang ini. Kayak ya itu yang tadi dan ini benar kejadian gitu kayak Bung tolongin ini. Ini udah. Ini saatnya gue. Dan di situ dia mau menerima feedback pasti soalnya gitu kan. Yang seperti yang terjadi sih seperti itu. Oke. Tuh biasanya. Kalau lo kebalikannya gimana? Kalau ke Bayu beda sih waktu kita pacaran sama pas sudah married beda. Kalau waktu pacaran gue lumayan kayak waktu pacaran Bayu lumayan enak tuh kasih feedback. Ini gini oh ya gitu gini harus kayak gue juga semangat kan gini proses itu gini tapi gue lama-lama waktu kayak udah proses mau deket-deket married kita juga pemikiran berubah, hubungan kita juga makin berubah kayak ini gue terlalu bawel nggak ya, dia kan tetap posisinya laki-laki buat gue gitu, laki-laki yang punya prinsipnya sendiri, punya pemikiran sendiri, gue terlalu so tau nggak ya. Terus gue jadi sadar juga kayaknya ini lebih kayak gue memaksakan apa yang menurut gue bagus buat dia, gue ngasih feedback supaya dia, kalau cewek kan pengennya merubah dia gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak pada tempatnya juga gitu. Begitu married, beberapa kali gue cuma kasih feedback, emang ternyata nggak bisa gitu. Jadi gue lebih memilih ketika Bayu nanya ke gue, menurut lo gimana, baru gue akan kayak kasih feedback, baru masuk di situ. Kecuali untuk hal-hal rumah tangga lah ya, kayak peraturan rumah, lalala segala macem kayak. Kalau itu gimana? Kalau itu memang harus diingetin terus. Kayak awalnya gue kayak gimana sih, gue udah bilang berkali-kali tuh itu ada
ada laundry bag, kenapa lu taruh celananya di sini gitu kan kayak lu itu dong bantuin gue dong beres-beres apa you feel me, I feel you soalnya. Gue kayak iya kan, itu gue kayak apa sih sampai 2 gitu laundry bag gue taruh di sini terus tiba-tiba gitu kan? Nyangkutnya di bawah gitu kayak what gitu. Topper detail banget nyangkut. Udah ada laundry bag nyangkut gitu. Iya gue kayak Bung tolong ya ini tuh taruh di sini gitu. Tapi ternyata emang hal-hal kayak gitu gue harus ingetin terus gitu. Yang gue dapet di sini adalah different level tuh perlu different type of feedback. Benar banget. Ada yang maksudnya kayak bisa lo langsung kasih. Bung, ayo dong angkat dong. Bung, toiletnya diturunin lagi. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu kan. Tapi ada juga feedback yang ini nggak bisa sekarang. Iya. Karena kalau sekarang ya dia lagi nggak di posisi nerima kayak gitu. Benar. Jadi kayak lu tadi juga nunggu sampai dia buka diri. Menurut gue itu bijak sih sebagai bukan hanya sebagai suami istri tapi kayak ke orang tua pun ke keluarga, orang terdekat kita lah. Tapi emang ada hal-hal yang tetap boleh ngasih feedback on the spot yang kayak tadi gitu kan. Iya. Keren. Gue pengen tahu bagaimana mereka melakukannya di rumah mereka, Pak. Oke. Kita punya game. Asik. Bayu dan Monita. Wow. Ada apa sih namanya nih? Sebenarnya namanya tuh Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Cuman gue gak tahu ini fortune apa unfortunate. Oke, jadi Bayu dan Monita di samping kalian akan berputar dengan random roda kehidupan ya kan. Pas banget nih. Roda kehidupan ini akan berputar dan akan berhenti di beberapa topik lah istilahnya ya. Nah, nanti kalau topik ini berhenti kita pengen tahu Monita ke Bayu. Ini bukan ke gua dan Topper antara Monita dan Bayu. Antara satu sama lain sebagai suami istri di rumah itu tuh kasih feedback tentang hasil yang muncul di roda kehidupan ini kayak gimana? Oke. Something real. Yang real ya, kita pengen tahu. Oke, sip. Michelle, silakan. Mari kita putar. Masak memasak topiknya. Masak. Memasak. Jadi dari sini karena lo yang ketawa, ada apa nih? Lo yang ngasih fit. Disuruh mana nih ya? Semangat banget Bayu, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, baik. Lo yang ngasih feedback tentang Momon. Tentang masak memasak kayak dia. Berarti ini Monita masak, terus kayak Bayu mau kasih feedback tentang makanannya masakannya Momon. Masak, cara masak, rasanya bebas. Kita berdua anggap gak ada di sini, anggap semua yang nonton gak ada di sini. Jujur sebenarnya nggak ada yang bisa dikomunikasiin sih. Karena bisa masak. Waktu masak ini masak aja, wah nggak dianggap nih. Poin berkurang nih. Dari ribuan episode Andel ini favorit gue. Episode ini. Jadi silakan baik lo kasih feedback langsung ke Momon. Non? Nggak tega dia maksudnya. Masak apa? Kok nggak ada apa-apaan? Kenapa lucu banget jadi lawak gitu. Ini kayak dari feedback sindiran dalam banget. Oke. Apa yang mesti gue feedback? Gue kayak denger warkop DKI zaman dulu tau gak? Oke, kalau gitu kita spin lagi, kita balik ini buat Momon. Roda kehidupan. Sorry man, gak ada yang perlu di feedback. Gak ada yang bisa di feedback. Pekerjaan rumah tangga. Pas banget deh. Pas deh, berarti Momon feedback ke Bayu ya. Tentang apanya detailnya terserah lo. Pokoknya tentang pekerjaan rumah tangga. Bung, itu baju kotor ditaruh lagi dari tempatnya. Terus kalau baju-baju udah rapi, lipetnya yang bener kan udah diaturin semua lipetnya begini. Kenapa lipetnya asal-asal langsung digabungin gitu aja? Gitu. Kisah nyata. Nggak, tapi emang gitu. Lu ngomongnya emang gitu. Cara lo ngomong gitu. Wow. Makanya mungkin nyebelin, makanya dia sebel. Wow. Kayak soalnya kan sambil gini, gue sambil nyapu atau sambil ngapain, terus ada baju-baju yang udah selesai di laundry dan udah disetrika. Biasanya tuh dalam satu tempat udah gue lipet-lipetin rapi, terus tiba-tiba begitu gue buka gini kayak nguek gitu, kayak nggak beraturan begitu, kayak
what? Kan gue udah tempatin, saya tinggal ngikutin doang gitu. Istilahnya dia tinggal ngikutin doang sesuai dengan yang udah ada. Tapi tetap aja kayak ngak gue kayak. Nah ini gue harus tanya feedback kayak tadi. Dan ini gak apa-apa ya, kita bedah-bedah dikit di sini ya, Bay. Itu masuk gak sih kalau Bay? Karena lo pasti udah denger feedback itu beberapa kali dong. Ya. Gue kalau jawaban gue tadi dia bilang gitu pasti ya itu jawaban. Itu jawaban iya, lo karena gue gitu. tahu gue salah sebenarnya. Oke. Salah tahu. Oke. Tahu gue salah gitu. Cuman maksudnya kadang kan kita apalagi laki-laki gitu kan, lo kayak di tuk gitu kan, gitu kan kadang suka nggak ini kan. Tapi dia bener gitu. Jadi ada setengah-setengah di sini dia bener. Tapi gue cowok kok dikit. Iya bener. Feel you, bro. Maksudnya gue juga sebagai cewek sebenarnya kayak gue udah tahu harusnya tuh cewek tuh ngasih sayang ini boleh nggak taruh gini kayak itu kan dia akan kayak oke sayang akan langsung dilakukan mungkin ya gitu. Cuma karena gue sambil gini juga kayak lagi-lagi jadi kayak udah habis itu sebenarnya gue juga cuma belah doang sambil melakukan pekerjaan yang lain kan. Jadi kayak gue nggak terlalu mikirin kata-kata gue, cuma kayak sebenarnya kayak sepil buang tolongin ya yang itu gini-gini. Mungkin kalau gue ngomongnya lebih ya kan. Feedback lo saat itu reaktif juga bukan dan spontan, cuma karena dulu gitu ya. Cuma karena gue lagi ribet sendiri aja dan kayak aduh padahal sebenarnya kayak tolongin dong yang ini. Sebenarnya kan simpelnya kayak gitu kan. Karena gue lagi ribet sendiri aja kayak. Feedback juga sebenarnya harus penting juga, harus dibarengin sama intonasi sih. Oke. Siapa? Oke. Tadi kita diam sejenak, kita let it sink. Oke. One more. Ini kita balik lagi ya. Coba apa yang roda kehidupan tawarkan buat Monita dan Bayu? Fashion Star. Oke, baik. Ini siapa nih? Ini seru nih. Karena buat teman-teman yang tahu ini Bayu dan Monita juga stylenya keren-keren, asik-asik. Nah, gue pengen tahu nih ini. Oke. Dan ini boleh ya lu langsung lihat dia di mata dan lu bilang, "Mon, feedback dari non feedback dari Bung adalah gitu loh." Ya dia sering lah mix and match gitu baju dia beli, dia pakai desainer siapa gitu, sering kan gitu. Nah itu bilang, "Non, ini baju siapa, Non? Bagus banget di Ale, udah ini aja gitu, kayak gini gitu modelnya gitu." Kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Kayak gini aja modelnya, itu sebenarnya merefer ke kayak yang lain gue nggak suka, mendingan yang ini aja. Ada beberapa yang nggak suka. Kalau misalnya lo nggak setuju dengan fashion style-nya, cara lo feedbacknya gue gimana? kadang gue nggak suka desainer yang numpuk-numpuk gitu. Oke. Karena dia pakai pernah sekali dia pakai baju yang numpuk, Non itu kok kayak numpuk-numpuk gitu sih, gini nggak enak gitu ngelihatnya gitu. Lo ngomong langsung gitu, pada saat dia lagi pakai atau di depan desainernya? Beda lagi, topiknya beda lagi. Sorry saya bercanda. Terus. Ya gitu. Non itu kok numpuk-numpuk gitu sih. Itu dia langsung panik pasti. Oke. Langsung panik. Aduh, tapi mungkin bisa lebih panik gue sih kalau gue gitu. Coba Mon, sekarang coba lo kasih feedback tentang fashion stylenya Bayu. Aduh, kalau fashion stylenya Bayu nggak ada yang, soalnya dia tahu banget apa yang dia mau, dan gue biasanya cuma kalau dia lagi nggak rapi aja kayak, kok berantakan banget sih hari ini gitu, kayak rapian dong. Terus kayak misalnya kayak mau ketemu nyokap, kan mau ketemu mama rapian dikit dong, jangan pakai baju ini gitu. Tapi kalau kayak soal manggung atau lain-lain, dia tahu sih apa yang dia pengen pakai gitu. Jadi itu kan di profesional, tapi kalau yang sebuah itu lu langsung di tempat apa, lu pernah nggak sih ngeliat dia, ada nggak, gue pengen tahu lu ada nggak sebuah feedback yang lu tahan, kayaknya ini bukan waktu gue untuk ngomong ini nih, gue ini kurang bagus tapi gue tahan deh, karena apakah itu profesionalism, jadi kayak itu serah lo, atau ada nggak sih kapan seorang couple harus nahan feedbacknya, maksud gue kalau dari perspektif lo berdua gitu loh. Kalau kita as a performer juga gitu kan, misalkan pada saat gue nganterin dia aja gitu, terus dia udah soundcheck, nah gue datang pas kok kamu inse sih? Gue datang pas dia mau, gue sampai itu biasa gue loh mau yang gitu. Gue datang pas dia mau perform gitu. Gue datang pas dia mau perform gitu. Nah begitu gue datang, gue lihat dia di backstage atau apa, gue lihat bajunya begitu gitu. Nah
it's not the right moment untuk gue ngomong. Itu definitely it's not the right moment gitu. Karena dia lagi mau melakukan sesuatu. Gue tahan, gue tahan ya gue diemin gitu dan gue tetap support harus gitu. Jadi ada kalanya kita juga nggak semua feedback harus langsung kita kasih tahu ke partners kita gitu. Dan juga setelah manggung juga gue nggak ngomong. Lo nggak ngomong. Ya, karena itu juga masih begitu dia cobain baju selanjutnya, ini bagus nih. Yang kemarin tuh begini. Iya. Karena pada saat kalau lo ngomong di situ pun udah nggak ada efeknya ya. Ibaratnya yang ada malah membuat dia turun aja, tapi nggak bisa membuat nggak ada efek bagusnya gitu ya. Jadi feedback dengan timing yang tepat. Berarti gitu ya. Tadi pertama feedback dengan intonasi, ya kan, dan feedback dengan timing yang tepat. Dan jenis feedbacknya yang kalau harian bisa, ada yang harus ditunggu nih momennya kapan. Iya. Wow, detail sekali ya. Yes. Satu lagi terakhir. Satu lagi. Roda kehidupan masih berputar. Masih berputar. Coba kita lihat. Personal hygiene. Siapa nih? Oke, yang ngomong silakan. Kalau Bayu nggak ada juga sih, nggak. Karena Bayu sangat bersih dan sangat. Tapi apakah itu feedbacknya? Kamu kebersihan sayang? Enggak justru. Ada juga sih. Iya bener sih. Banget loh. Bener banget. Kamu pasukan orange. Bener feedbacknya satu sih kayak mandi mulu sih gitu. Oh gitu. Kayak, mandi terus gitu kayak. Dikit-dikit sikat gigi astaga. Gimana? Bayu tuh kayak kemanapun abis makan, abis apa pasti bawa sikat gigi itu kayak sikat gigi terus sih. Ini ada. Dia bener kayak harus sikat gigi sehari tuh sikat gigi berapa kali kayak ngeliat aja stres kayak sikat gigi Sebelum lagi. naik panggung ya sikat gigi. Sebelum manggung nih bisa kayak berapa menit kayak udah mau dipanggil nih Bayu bisa kayak tinggal menit semua standby ya, tiba-tiba kayak Bayu mana Bayu sikat gigi doi kayak tapi lu kasih tahu feedback itu ke dia nggak? Apa itu kayak sebuah hal yang kalau udah ini udah nggak bisa gue feedbackin, ini gue harus live with it. Kan ada momen, ada kayak hal-hal yang apa lu kasih feedback ke dia? Awalnya gue kasih tahu terus ngapain sih sikat gigi terus, sampai akhirnya gue kayak mungkin cara yang lebih benar, Bung, kalau sikat gigi berarti harus siap-siapnya lebih awal aja gitu kan, sampai akhirnya kayak gitu mungkin ini salah satu ritual dia kali ya sebelum manggung dia harus sikat gigi. Jadi akhirnya gue kayak udah deh biarin aja deh dia mau sikat gigi 100 kali kayak 10 kali 1000 kali kayak kalau emang itu bikin dia lebih pede lebih nyaman ya udah, kenapa gue mesti komentarin gitu atau kenapa gue mesti ganggu ritual yang bikin dia lebih pede, atau emang mungkin dia pokoknya yang bikin gue ngerasa lebih ganteng adalah sikat gigi gitu kan mungkin kan. Jadi feedback lo malah ke time managementnya dia di make sure lah atur waktu lo supaya tetap sempat sikat gigi, manggung dan lain-lain. Jadi nggak buru-buru orang nggak nyariin gitu. Jadi ritualnya dia juga tetap bisa berjalan. Gitu. Sekarang kan akhirnya jadi kayak serba kerepotan juga kan. Itu bagus ya, feedback itu tuh bukan cuman untuk merubah tapi juga untuk adjust. Banyak orang mau feedback tuh supaya berubah gitu. Gue mau kasih feedback biar berubah nih orang. Enggak, kadang-kadang gue kasih feedback supaya nggak perlu berubah. Mungkin nggak salah juga, cuman mungkin bisa mungkin bisa di adjust gitu. Gue ada pendapat. Lu masih inget kan? Bro X. Ya, Bro X. Samar-samar namun terdengar. Ya, masalah feedback apalagi di keluarga sebenarnya gue ada isu yang tadi. Oh ya, lu nggak apa-apa bro? Keluarga baik-baik. Ini gue melihat ini menurut gue kalian semua ada berkeluarga. Menurut gue ini open open opinion lah. Apalagi tadi permasalahan tentang yang kalian semua setuju baju bersih baju kotor nyangkut dan lo selalu ngomongin itu berulang-ulang kali. Karena menurut gue ya feedback itu bukan one time action. Feedback itu bukan one time activity. Feedback itu continuous action. Jadi dari feedback lo itu apa yang lo lakukan dari feedback yang sudah diberikan ke lo, tanggapannya di saat itu, lalu misalnya di minggu depannya lo sudah memperbaiki diri belum berdasarkan feedback yang sudah diberikan ke lo itu. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya kalau gue sebut tuh feedback follow ups. Gitu, dan ini gue lakukan sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalau gue bermasalah di muka, itu emang walaupun orang nggak bisa lihat di sini tapi emang ada. Untung lo ngaku ya bro. Iya, setiap hari muka gue marah kayaknya. Jadi bini gue selalu kayak ngeliatin gue kayak muke gituin. Oh lu digituin? Gue selalu digituin. Wow. Nah, gue boleh gituin lo nggak? Nah itu bro, muke. Iya. Nah terus.
Tapi tanpa ada dia tuh juga misalnya dia memberitahukan gue tadi gimana lo udah bisa kontrol muka belum sekarang. Misalnya dengan Oke. itu tuh di follow up. Iya. Iya benar. Nah, gue udah lumayan bisa sih. Lu gimana? Dia juga gak masalah. Jutek juga. Nggak, gue udah sekarang udah senyum terus di kantor. Misalnya ada apa senyum-senyum aja dulu deh. Ntar di rumah sama lu baru gue cemberut. Iya, tapi itu feedback follow up. Dan menurut gue itu penting. Nah, ini yang mau gue tanyain ke kalian. Kalian udah pernah melakukan feedback follow up ini atau istilahnya nge-treat feedback sebagai continuous action atau belum? Dan kalau sudah, gimana caranya kalian melakukan ini? Kalau gue setelah gue sadari dengan gue nggak banyak itu kali ya nagging kayak justru waktu gue kayak gue udah ngasih tau dia, ya udah kalau emang gue lagi lihat dia ternyata emang lagi nggak bisa ngerjain atau dia lagi ngerjain sesuatu hal yang lain, ya udah gue aja yang beresin. Waktu gue beresin, dia ngeliat gue beresin, dia kayak tersadar sendiri gitu loh kayak oh iya ya harus itu kerjaan gue. Jadi feedback follow up lo dengan action. Karena itu lebih ampuh. Begitu dilihat gue beresin kayak oh ya sorry gue lupa harusnya gue yang itu ya gitu. Gue harus tanya ini. Lo make sure dia ngeliat nggak? Oh iya pastinya dong. Itu lemari dipindahin cuma buat Bayu lihat. Ada sedikit kayak getaran gitu. Iya. Supaya dia tahu, supaya dia lihat oh dia lagi karena bersih. Itu adalah feedback follow up kan gitu. Iya, oke. Atau enggak juga bisa sih. Misalnya gue sampai kamar tiba-tiba udah rapi kayak oh iya ya gue gak bersihin. Pasti kan dia sadar dong masuk kamar kayak udah rapi semua kayak oh iya ya harusnya tadi gue yang bersihin. Sorry ya tadi gue lupa gini-gini. Oh paling enggak dia udah ingat, dia udah tahu dengan harapan besok dia akan taruh pada tempatnya atau gimana lah. Keren. Besok urusan nanti lah kita lihat. Iya besok gitu urusan ingetin lagi, ulang lagi. Iya. Kalau lu Bayu? Kalau gue sekarang banyak ya dia udah tahu inilah ya, maksudnya dia tuh kurangnya di mana gitu. Kadang kalau dia ngelakuin hal itu yang bilang non nggak gitu non. Dia udah tahu gitu. Jadi ya selama gue menikah itu awal-awal memang non harusnya gini kasih tahu dulu begitu. Begitu dia lakuin lagi kayak beberapa kali cukup dengan ngelihat aja gitu cuman gini doang dia udah tahu kalau dia ini ya itu continuously sih masih seperti itu sampai sekarang. Yeah. Mungkin karena gitu. Bayu tipe yang bukan sering ngasih feedback jadi sekalinya dia ngomong sesuatu gue jadi kayak oh berarti ini penting banget nih buat dia gitu. Jadi itu sebenarnya cara yang oke juga sih kayak oke tapi sekali dia ngomong gue nggak suka nih. Walaupun sebelumnya dia udah pernah mention tapi sekali dia nggak mention oke tiba-tiba sekali lagi dia mention nggak gitu kayaknya. Oh berarti penting nih. Guenya juga lebih atentif dan lebih dengar. Yang gue suka dari zaman lo berdua adalah mungkin satu benang merahnya harus saling ngerti juga kan, saling tahu juga pasangan gue tuh tipe yang seperti apa. Kalau gue kasih example baru dia bergerak atau kalau gue kalau bilang kalau lo nagging terus nggak bisa. Tapi mungkin ada orang lain juga yang kayak bro X dengan istri dia harus verbal. Kalau lo kan harus action. Kalau lo malah tatap mata saya gitu kan. Maksudnya dengan itu kayak Amon udah bisa ngelihat. Iya kayak karena language orang-orang kan beda-beda. Kita harus tahu banget tuh pasangan kita, keluarga kita, nyokap bokap, adik kakak kita tuh language-nya apa ya? Language-nya touch kan. Kalau ada bukunya tuh kan Five Language of Love. Buat kita sih itu ini banget ya. Kayak ngaruh banget begitu tahu Bayu tuh language-nya touch sama act of service. Jadi ini recommended book ya. Recommended book. Five love language. Karena kalau ditanya suami istri sayang, pasti mereka sayang. Cuma kadang kita sayang dengan cara kita sendiri. Wah, nice. Bukan bagus sayang banget. dengan cara orang lain. Betul. Benar-benar. Dan mengetahui love language pasangan itu tuh untuk membantu kita ngerti. Oh dia tuh lagi sayang gua nih, tapi bukan dengan cara yang gua mau, tapi dengan cara yang dia mau. Iya, benar. Dan dari konteks feedback, artinya kita juga harus nyesuaiin feedback karena dia seperti apa, feedbacknya harus cara yang seperti itu gitu kan. Kalau nggak masuk. Benar. Cakep. Gimana cara kalian untuk jaga supaya feedback kalian tuh tetap sehat? Karena ya kan, lu pasti sadar saat saya contoh yang tadi gua ambil pas Monita tadi bilang kalau lu lagi beresin terus lu by the way thank you ya for being very open and honest. Maksudnya gitu dong. Lu ngasih taunya gitu, nadanya kayak gitu. Tolong dong dibener bla 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 gitu. Walaupun lu lagi sebel saat itu, tapi kan lu pasti sadar kayak lu sendiri tadi bilang, kayaknya gue harus ngomongnya nggak perlu kayak gitu.
Nah, Bayu juga kayak oke gue salah tapi gitu kan. Nah, cara kalian berdua sebagai pasangan nih, sebagai suami istri buat jaga supaya tetap sehat, komunikasi, feedback itu tetap sehat gimana? Karena kan ada banget loh yang gara-gara nggak bisa dengar feedback, tiba-tiba jadi dingin aja. Terserah, lu ngomong gitu terserah. Ini hidup gue, ini hidup lu. Happens to be kita pakai cincin, tapi my way is my way, your way is your way gitu. Nah, lu cara kalian sebagai newlywed ini memasak caranya itu tuh gimana? Mungkin cara yang kita pakai pasti berbeda lah, setiap pasangan kan pasti punya ini masing-masing. Kalau cara untuk keep feedback itu tetap sehat, kalau gue pribadi gue harus jadi orang yang sehat juga gitu. Kalau secara mentally, emotionally lagi nggak sehat, mentally lagi nggak sehat, secara physically juga lagi nggak sehat, itu pasti berantakan semua. Kalau badan lagi nggak enak juga bawaannya kayak aduh ntar dulu deh lagi nggak enak nih gitu kan. Kalau bahkan cuma sakit fisik aja tuh kayak nggak enak, aduh ntar dulu deh, ntar aja gitu. Emotionally sama mentally nggak sehat apalagi gitu. Justru itu akar dari situ kan, dia ngomong apa jadinya salah aja, terus bawaannya jadi kayak ngerasa diserang terus gitu. Jadi kitanya harus jadi orang yang sehat. Terus sorry gue harus tanya nih, cara lo untuk menjadi orang sehat emotionally dan mentally pribadi dulu nih, supaya lo bisa ngasih feedback dengan baik gitu kan. Tapi itu gimana lo kalau buat lo sendiri? Kalau gue ya pasti gue berdoa lah, gue bergantung satu-satunya pegangan gue ya bergantung sama Tuhan aja yang pasti bakal dengerin semua unek-unek gue gitu. Terus banyak kayak kalau gue biasanya lebih ke baca buku atau nonton apa kayak TEDx kayak hal-hal yang membuat gue jadi lebih happy atau apapun itu gitu. Itu pertama, kita harus jadi orang yang sehat, dan yang kedua nggak usah gengsi. Kalau kita salah langsung minta maaf, kalau kita ngambek-ngambekan kita harus mau jadi orang pertama yang samperin sorry ya tadi gue salah atau gimana. Itu. Soalnya kebanyakan first one to say sorry itu justru goalnya ya. Itu goalnya gitu, karena itu jadi dingin karena kita kayak malas ntar aja besok aja kayak betul, enggak betul. Kayak kita harus jadi orang pertama yang memutuskan untuk memperbaiki ini duluan. Bener. Gitu. Ya. Bayu gimana Bayu? Kalau gue kayak tadi aja gitu, gue sempet ya maksudnya agak marah sama dia, kayak dia ngomong apa gitu tapi sebenarnya gue tahu ini kenapa gitu. Tapi yang dia marah bukan hal yang sebenarnya dia kenapa gitu kan. Kadang perempuan gitu mungkin ya. Terus gue kayak kenapa sih kenapa sih gak jelas gitu gini-gini, cuman agak high dikit gitu. Nah begitu dia masuk mandi apa segala, nah gue di situ kayak aduh nggak boleh begitu gitu. Nah bersyukur maksudnya masih diingetin kayak begitu tuh. Cuma kalau udah kayak begitu tapi itu menganggap biasa aja, wah itu bahaya sekali gitu. Karena kayak menikah itu kan kayak membunuh kan, maksudnya membunuh ego lo. Gitu. Bener, lo harus bunuh ego lo. That's why sayangnya dengan caranya dia kayak gimana sih, cari tahu terus. Makanya kan dibilang marriage never stop learning kan. Belajar terus ya, itu belajarnya sayangi dia tuh bagaimana gitu. Gue mungkin dari sini yang gue dapat, gue banyak banget salah. Couples yang successful, ini ngomonginnya udah, kalau kita semua kan baru nih ya, tapi kita ngomongin yang udah 30 tahun married, 40 tahun dan stay loving, pure loving ya, bukan Instagram loving maksud gue, kayak bukan keren Instagram tapi bener-bener lo ketemu mereka, lo ngelihat mereka, lo merasakan. Tapi mereka bilang yang kayak lo bilang tadi bahwa be the first to forgive. Kalau merasakan sesuatu langsung gue besok harus berubah, ngasih feedback juga. Tapi salah satu halnya adalah mereka set it up dari awal. Kayak lo gini kan udah punya komitmen untuk ngasih feedback, udah punya komitmen seperti ini gitu. Jadi menurut gue itu key juga sih kalau kita mau feedback, kayak udah janjian. Gue boleh ya time to time ngasih feedback ke lo kayak gitu lo. Karena kayak lo berdua kan peraturan tak tertulisnya adalah you guys are giving feedback kayak gitu kan. Sama ini sih kalau kita berdua kita punya mentor. Mentor kita juga pasangan suami istri gitu. Itu penting sih kalau buat yang udah menikah, kita harus punya seseorang yang kita percaya untuk ngelihat apa sih yang kira-kira perlu dibenerin. Orang yang kita percaya, yang kita juga mau buka tentang relationship kita berdua ya gitu. Karena kalau yang aku belajar dari mereka berdua, apalagi tentang feedback, dalam memberikan feedback kita harus taruh honor juga. Taruh honor. Menghormati. Kita taruh honor. Jadi waktu kita memberikan feedback, kita juga
menempatkan pasangan kita sebagai orang yang kita honor, sebagai orang yang kita hormati, sebagai orang yang kita hargai. Dengan kayak gitu kita juga lebih hati-hati dan lebih loving dalam memberikan feedback ke pasangan kita gitu. Itu penting banget sih gitu. Tapi gue setuju banget kalau nggak ada honor, jatuhnya bukan feedback, jatuhnya kayak either lu attacking atau enggak lu emang diskredit pasangan lu aja gitu. Jadi misalnya tadi gue kayak kalau gue inget dia suami gue, I love him, I honor him, harusnya gue menyampaikannya dengan lebih lemah lembut gitu sebenarnya gitu. Itu penting banget. Soalnya kadang kan lu pengen menang kan. Maksudnya gue bener nih gitu. Yang bener tuh kayak begini. Cuman gue sadar kalau misalkan gue ngelakuin itu ke istri gue, kalau gue bener, terus gue marahin dia gini. Kalau lu kalah, dia kalah gitu. Dia nyerah, dia apa. Tapi what's the point gitu. Iya benar. Istri lu kalah, ya lu kalah juga. Iya, that's kan very good. Nggak, it's not about keeping score gitu. Kan kita satu tim, kayak ngegolin gawang sendiri aja jadinya kayak gitu. Jadi kalau boleh bilang nomor 1 sih itu honor, nomor 2 baru jadi seseorang yang sehat itu. Iya. Itu pas banget tuh. Itu kita kayak leave it there gitu ya tim ya. Dada gue sesak. Bagus banget. Gue personally suka banget sama apa yang lu berdua share di episode kali ini. Seru jujur kan? Apa? Seru jujur kan? Iya, ternyata malah kayak it hits me. Oke, thank you banget Monita. Thank you sama-sama. Menyenangkan sekali 2 minggu yang sangat menyenangkan. Thank you. Kayak lo yang tutup aja deh karena gue emosional banget gue sama karena nggak tahu ya, maksudnya di zaman yang sangat topeng ini dan independen gitu, kayak kita somehow diarahkan untuk kayak selalu terlihat strong gitu loh. Ternyata relationship berantakan, rumah tangga gitu gimana bermasalah gitu. Dan yang kita lihat sekarang sih justru buat gue istilah teladan kali ya, teladan di mindset yang baru ini, bahwa maksudnya dengan kalian berdua being open, being apa adanya buat teman-teman yang dengerin, bahkan mungkin kalian ngefans sama Monita Tahalea, kalian ngefans sama Bayu Lisa. Ya kan, tapi lu nggak pernah tahu kan, maksudnya kayak cara mereka kehidupan mereka di rumah juga sama sebenarnya kayak kita gitu. Jadi itu yang gue hargai banget sih, makanya ini emosional buat gue. Jadi lu aja yang tutup dari gue cuman thank you so much Mon, thank you so much Bayu. Tutup. Oke, mau mencari tisu. Gue thank you lagi aja. Dan menurut gue yang gue pengen minta buat semuanya adalah pada saat lu selesai nonton ini, mungkin benar-benar pikirin feedback apa sih yang perlu lo mulai, culture feedback apa yang bisa lo mulai di keluarga lo masing-masing, mau itu sama pacar lo, sama nyokap bokap lo, sama suami istri, mulailah di situ. Dan kalau ada apa-apa komen aja, karena di komen-komen ini kita saling sharing dan saling bantu. Karena posisi kita di Online Indonesia ini kita mau explore gimana caranya human skill ini bisa kita bantu, dan hari ini feedback di dalam relationship ini bisa bantu lo semua. Stay tune lagi, minggu depan kita ada episode 5. Minggu depan. Gue tetap bilang minggu depan nih, karena kerjaannya mingguan gitu. Ini lama-lama udah rutin ya buat kita ya. Gue takut janji palsu. Pokoknya soon kita akan ada episode 5 dan di situ kita akan membahas another human skills untuk teman-teman semua. Oke guys, thank you so much. See you. Bye.